Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tano Hidayatullah. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan tentang aplikasi pengelolaan pembayaran siswa ya. Ini saya contohkan SMKN Horglis ya. Ini hanya contoh saja. Oke, kita masuk sebagai admin ya. Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi sistem pembayaran sekolah ya. Ini adalah interface dari admin ya. Di sini kita lihat menu di sebelah kiri itu ada pembayaran tunai. Nah, kita cek ya, di sini ada dua, pembayaran tunai ya secara cash, ada yang secara online. Ini kita coba untuk yang tunai dulu, yang cash dulu. Kita coba ya untuk lihat tagihan. Ini data-data siswa ada di sini semua, pembayaran-pembayarannya. Kita lihat tagihan ya, di sini klik. Nah, ketika ada yang ingin bayar, maka bisa menggunakan pembayaran tunai ini ya. Kemudian dilihat detailnya ya, detailnya berapa, detail tagihannya. Di sini ada rinciannya. Ada rincian dari biayanya, itu dari tagihan syahriah dan juga LKS. Ya, totalnya itu ada 400.000 ya. Ini pembayarannya. Ini juga bisa untuk dicicil ya, misalkan berapa kali cicilan. Nah, kemudian kalau ingin bayar, ketika sudah melihat detail dari tagihannya, maka kita kembali, kita lihat tagihan. Ya, ketika ada yang ingin bayar, maka klik yang ini. Yang ini diklik untuk bayar. Ya. Nah, misalkan di sini dirubah bisa. Misalkan yang membayarnya siapa, terserah namanya, mau nama siswanya atau nama orang tua atau walinya. Nah, kemudian ketika sudah, maka klik proses pembayaran. Nah, setelah klik proses pembayaran, maka di sini ada cetak bukti, kwitansi. Ini ada dua bukti ya, bisa dicetak secara menggunakan thermal ataupun menggunakan printer biasa. Ini adalah contoh dari bukti atau kwitansi pembayaran setelah dibayar. Ini melalui tunai ya, melalui tunai. Jadi seperti ini contohnya. Ya, di sini bisa diganti menggunakan nama bendahara di sekolah Bapak Ibu. Ya. Nah, kemudian ya kita coba untuk pembayaran online. Nah, pembayaran online itu ada 3 submenu ya. Yang pertama menunggu pembayaran, yang kedua menunggu konfirmasi, yang ketiga dibatalkan. Ini misalkan menunggu pembayaran ya, ini belum ada ya, misalkan ada nanti muncul di sini. Kemudian menunggu konfirmasi nanti ada muncul di sini. Kalau misalnya ada yang pembayar online, ini juga bisa dibatalkan misalkan ada kesalahan. Nah, kemudian di sini ada riwayat transaksi ya, riwayat transaksi, total transaksinya berapa ya, yang berhasil berapa, kemudian yang dibatalkan ada atau tidak. Nah, kemudian bisa juga hapus data. Nah, di sini Randy Kurniawan, kita detail ya, kita lihat detailnya. Tadi kan sudah dibayar ya, sudah cash secara tunai ya. Dengan cara tunai, di sini admin pemrosesannya bisa diganti nanti menggunakan nama bendahara ya. Nah, ini data-datanya sebagai contoh. Nah, kalau sudah, kita kembali ya, kita bisa lihat dari detail pembayaran. Kalau tadi riwayat transaksi, kita ke detail pembayaran. Nah, ini detail pembayaran ya. Ini daftar pembayaran yang sudah lunas ya. Ini nama-namanya yang sudah lunas. Ini detailnya bisa dilihat. Nah, ini sudah lunas. Nah, ini bisa cetak bukti pembayaran. Di sini juga bisa. Nah, di sini ada dua pilihan. Yang pertama itu print preview ya. Ini kalau misalkan mencetak menggunakan printer biasa. Yang kedua menggunakan printer thermal ya, yang seperti yang ada di minimarket ya, yang ada di Alfa atau Indo. Ini bisa diklik, tapi ini harus menggunakan kode dulu karena saya tidak ada thermalnya ya, printernya, maka tampilannya seperti ini. Oke, kemudian kita kembali lagi. Ini kita lihat yang tagihan. Nah, tagihan ya, di sini bisa disesuaikan ya, tagihannya bisa impor data juga di sini ya. Ini ada format impor datanya ya, format Excel ya, format Excel ya. Ini format Excel, ini kita buka dulu contohnya
Oke, ini untuk ID pembayaran. Jadi nanti siswa bisa melihat ya, tidak perlu menanyakan ke bendahara berapa tunggakannya, berapa tagihannya, bisa melihat karena nanti diberikan ID-nya masing-masing. Ya, jadi ada ID-nya. Ya, ini adalah template untuk mengupload data. Ya, mengupload data. Ya, kemudian kalau ini secara manual, tambahkan. Kalau ini secara manual. Oke, ini untuk download ekspor, kemudian sinkronisasi data, dan ini bisa untuk melihat semua tagihan. Ya, bisa melihat tagihan. Kemudian di sini ada menu simpanan, ya, simpanan, misalkan tabungan dan sebagainya. Ya, tabungan siswa ini bisa di sini. Kemudian di sini ada kas dari sekolahnya. Ya, misalkan saya contohkan di sini ada biaya operasional, pengeluarannya, ya. Kemudian di sini ada penerimaan kas, ya. Ini ada di kas di sini, ya. Nah, kemudian di sini ada master data. Master data terdiri dari data siswa. Nah, di sini nanti bisa membuat, ya, bisa membuat user, ya, ID pembayaran atau user. Misalkan ada yang ingin online, ini data-data yang perlu diisi, ya, perlu diisi. Oke. Kemudian di sini ada data pengguna. Nah, data pengguna ini nanti bisa disesuaikan, ya. Misalkan kita contohkan ingin menambah siswa data. Nah, ID pembayarannya bisa ditentukan berapa, ya, NISN-nya berapa, kelasnya kelas apa, dan kemudian nama lengkap. Nah, kemudian di sini ini bisa disesuaikan, bisa otomatis. Kalau ini kan muncul otomatis nih. Nah, nama pengguna nanti bisa disesuaikan. Misalkan menggunakan nama masing-masing, yang jelas harus menggunakan nomor unik dan angka biasanya. Ya, kemudian ada passwordnya, ada email, ada nomor handphone, nanti bisa dikirim ke WA, ya, bisa kirim ke WA. Kemudian di sini kita bisa lihat detail, ini contoh yang sudah diisi, ada yang menggunakan ini email, ya, menggunakan email. Kemudian di sini ada data kelas. Nah, nanti bisa ditambahkan data kelasnya berapa, kodenya berapa, jurusan apa, misalnya jurusannya di kelas saja. Kemudian tahun ajaran, ya, tahun ajaran bisa disesuaikan, ya. Jadi, kemudian di sini ada data informasi. Nah, data informasi ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini ada label tagihan, ya. Label tagihan itu apa saja tagihan-tagihannya, ya. Misalkan karena setiap sekolah itu kan beda-beda, ya, tagihan-tagihannya. Jadi nanti bisa disesuaikan tagihannya seperti apa. Misalkan tidak ada SPP, ya tinggal dihapus saja SPP-nya atau diganti. Kalau misalkan adanya hanya infak, ya infak. Jadi nanti bisa disesuaikan Bapak Ibu di sini. Ya, ini misalkan ada batik, kita batiknya gratis, maka dihapus saja bisa. Ya, jadi nanti tidak perlu di akun siswanya, ya. Nah, kemudian di sini ada bank pembayaran. Nah, ini tadi nanti sinkronnya ke sini, ke pembayaran online. Jadi nanti di sini bisa disesuaikan, ya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan menggunakan bank apa untuk pembayarannya. Kan biasanya ada virtual account, ya, atau nomor rekening juga bisa. Ya, di sini bisa tambah kode banknya, nama banknya, KCP, nama pemilik, nomor rekening, URL internet banking atau mobile banking, kemudian logo banknya, aktif atau tidak aktif, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ada menu cetak laporan. Menu cetak laporan ini ada beberapa laporan. Pertama, laporan transaksi, ya, per kelas, ya. Kemudian tanggalnya, periodenya dari bulan apa ke apa, ya, apakah dari akun saya saja atau dari seluruh akun, karena ini kan admin, ya, jadi bisa dari seluruh akun. Nah, kemudian ada pembayaran siswa. Nah, pembayaran siswa misalkan transaksinya, laporannya ingin kelas 1 saja. Nah, kemudian pengen 1 orang apa semua misalkan, maka periode berapa. Ini karena munculnya 1 karena tadi yang diuji coba
baru satu orang ya, Randy Kurniawan. Nah, kemudian di sini ada akun seperti tadi. Kemudian ada pembayaran tagihan siswa. Tagihan siswa dari kelas ini siapa saja ya, kita lihat semuanya. Kemudian ada pembayaran label tagihan ya, pembayaran label tagihan ya, ini maksudnya misalkan tadi misalkan ada yang hanya ingin nih SPP-nya saja, atau ingin melihat UTS-nya saja yang belum bayar siapa di kelas apa atau semuanya ya kan. Nah, tanggalnya berapa ya. Nah, ini bisa disesuaikan ya, label tagihan. Kemudian ada rekap tagihan per kelas ya, jadi ini label tagihan itu disesuaikan, misalkan hanya SPP-nya saja atau UTS atau infak yang belum ya, atau syahriah atau LKS yang belum disesuaikan ya. Nah, kemudian kita lihat yang rekap tagihan per kelas. Nah, di sini juga bisa lihat ya, bisa diinginkan kelasnya kelas berapa, jurusan apa, nanti cetak laporan ya, semua ya. Ini karena belum diproses ya, maka proses sudah gagal ya. Oke, kemudian ada rekap pendapatan. Pendapatannya misalnya dari kelas berapa ya, semua siswa mau harian, bulan atau tahunan, dari tanggal berapa ke tanggal berapa. Nah, ini nanti bisa dicetak ya, dari ini ya, sekarang misalkan cetak, nanti maka muncul akan laporan bentuk Excel, bentuknya seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, ini laporan dari satu siswa ya, siswa Randy Kurniawan tadi. Oke, kita close saja. Nah, kemudian ini kan dari akun admin ya. Oke, nanti ke bawah dulu ini ada profil akun ya, ini bisa diganti ya, administrasi sistem. Kemudian di sini kata sandi bisa diganti, di sini ada data admin. Nah, di sini bisa ditambahkan ya, adminnya siapa saja, bisa wali kelas, bisa bendahara, keuangan, operator, bahkan kepala sekolah juga bisa melihat. Kemudian di sini ada jadi ya, namanya keuangan itu kan harus perlu diawasi bersama ya, makanya bisa beberapa orang yang menggunakan untuk lihat, tapi mempunyai hak aksesnya masing-masing. Kemudian di sini ada pengaturan aplikasi. Nah, nanti bisa diganti nih nama judul aplikasinya apa, mau sistem pembayaran atau apa. Nah, kemudian nama aplikasi apa, misalnya ini mau diganti juga tidak apa-apa. Kemudian logo aplikasi, kemudian gambar halaman login yang tadi pertama ini mau diganti juga boleh. Kemudian judul halaman umum boleh diganti ya, judul halaman admin juga boleh diganti, ini diganti boleh di sini. Nah, kemudian di sini ada pengaturan sistem. Pengaturan sistem itu di mana pembayaran ingin ditagih berapa bulan misalkan ya, berapa bulan tagihannya, ini bisa disesuaikan 1 bulan atau bulan ya, itu disesuaikan. Kemudian jumlah minimal biaya tagihannya berapa misalkan dalam 1 bulan atau dalam 3 kali. Nah, kemudian jatuh temponya ini bisa disesuaikan ya, jatuh temponya dari tanggal 1 sampai tanggal akhir ya. Kemudian izin pembayaran menggunakan banknya ya kan, menggunakan bank mandiri ya, misalkan yang online ya. Kemudian sistem pembayarannya menggunakan yang perlu disetujui atau yang otomatis. Kemudian biaya pembayaran ada adminnya enggak kira-kira, ini bisa disesuaikan. Kemudian jumlah minimal pembayaran tagihan menggunakan online maupun offline, minimal pembayarannya berapa, ini bisa disesuaikan di sini. Kemudian notifikasi pembayarannya menggunakan apa, misalkan menggunakan pembayaran via aplikasi ya, ini bisa, atau menggunakan email, atau dua-duanya bisa. Kemudian password daftar pengguna ini bisa diatur. Kemudian hapus data sistem di sini. Kemudian konfirmasi seperti ini adalah nanti Bapak Ibu kalau minat bisa dipelajari sendiri. Kemudian di sini ada detail sekolah. Nah, ini ada NIS ya, nomor induk sekolah ya, atau NPSN, nomor pokok sekolah nasional ya. Ini bisa diganti. Kemudian di sini nama sekolah, jenjangnya apa, sekolah kejuruan atau apa, kemudian akreditasinya apa. Di sini logo, di sini kepala sekolahnya, ini hanya contoh saja. Kemudian email, nomor telepon sekolah, jalan atau alamat, kemudian kata sandi. Nah, kemudian di sini mode pemeliharaan, misalkan ingin pemeliharaan atau di maintenance misalkan. Ini maunya dinonaktifkan atau diaktifkan.
Nah, sudah. Kemudian di sini ada backup dan restore. Ini misalkan pengen tiap tahun di backup, di restore per semester juga bisa, ya, supaya lebih aman untuk menjaga data-data, misalkan ya sedang maintenance. Kalau bisa sih ya per semester atau per bulan bisa di backup, restore, ya, backup data ini disimpan ya. Kemudian ingin kalau misalkan ada kendala bisa di upload lagi file restore-nya. Ya, jadi ini adalah tampilan dari admin sistem sekolah, pembayar sekolah. Ya, misalkan silakan bisa kirim email ya, dan mungkin cukup sekian untuk perkenalan tentang pembayaran sekolah dari admin. Insya Allah nanti untuk depan atau video selanjutnya saya akan membuat dari akun bendahara atau dari akun siswa. Terima kasih. Cukup sekian. Semoga ada yang bermanfaat. Ya. Klik like and subscribe. Tanah hidayatullah, supaya kita bisa belajar bersama dan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.